Selamat datang di MT Channel Fisika. Kita belajar rangkaian listrik arus searah. Subtopik pembahasan kita adalah hukum Kirchhoff 1, rangkaian seri, dan rangkaian paralel, serta rangkaian campuran. Pertama kita pelajari hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Atau kalau dituliskan secara matematis, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sebagai contoh misalnya ini adalah suatu jalur atau kabel listrik ya gitu ya. Di sini ada 5 jalur. Kita katakan aja ini kawat ini dilalui arus menuju titik B 3 ampere, lalu ini 2 ampere, misal ya. Sedangkan ada keluar arus 1 ampere misalnya, lalu di sini ada keluar lagi 2 ampere, maka katakan nih titik tertentu di sini atau kawat yang satu ini kita nggak tahu arusnya berapa dan kemana arahnya. Berapakah dia arusnya? Maka untuk menjawabnya, kita lihat dari persamaan ini. Arus masuk sama dengan keluar. Kita tulis dulu yang masuk yang mana. Ada 3 ampere ditambah ada 2 ampere sama dengan yang keluar 1 ampere ditambah 2 ampere. Nah, ini kan jumlahnya 5 ampere. Nah, ini jumlahnya masih 3 ampere. Nah, ini belum sama. Nah, supaya sama, maka I ini arahnya kemana? Di sisi yang keluar tentunya. Tambah berapa supaya 5. Maka I di sini jawabannya pasti 5 kurang 3 ya gitu ya, sama dengan 2 ampere. Jadi arusnya 2 ampere dan di sisi keluar. Jadi arusnya menjauhi titik P. Kita lanjut tentang rangkaian resistor. Resistor bisa dirangkai secara seri, bisa paralel, bisa dicampur seri dan paralel, bahkan ada yang nanti namanya jembatan Weston, dan ada yang rangkaian star delta atau delta star. Kita mulai dari yang pertama ya, rangkaian seri. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang tidak bercabang, jadi lurus saja, straight ya, seri ya. Oke, nah misalkan saklarnya di-on kan, maka tentunya karena dihubungkan dengan sumber tegangan, maka di sini akan keluar arus listrik I. Di mana kuat arus listrik ini akan dipengaruhi oleh besarnya hambatan ini. Ini disebut dengan hambatan seri. Oke, pada hambatan seri ini konsep apa yang kita gunakan? Nah, tentu nanti pada rangkaian seri sesuai dengan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 nanti akan mengalir arus pada R1 namanya I1, pada R2 adalah I2, dan pada R3 adalah I3. Jadi nanti arus totalnya akan diukur oleh ampere meter sebesar I. Ya, pada rangkaian seri ini ya arusnya akan sama besar, di mana I total yang mengalir sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, ini sama tentunya karena tadi apa? Tidak ada percabangan. Lalu bagaimana dengan beda potensial atau tegangan pada R1, tegangan pada R2, tegangan pada R3 kalau kita ukur masing-masing? Nah, ternyata kalau kita ukur masing-masing namanya V1, V2, dan V3, tetapi kalau kita ukur secara langsung atau secara total, dari katakan ini titik A sampai titik B, ini yang disebut dengan V totalnya, V secara seri, ternyata merupakan penjumlahan dari V1 tambah V2 tambah V3. Makanya pada rangkaian seri disebut juga dengan rangkaian pembagi tegangan. Karena tegangannya terbagi-bagi menjadi V1, V2, dan V3, sementara arusnya sama. Nah, bagaimana cara mengetahui berapa R total ini secara seri? Kalau dirangkai secara seri, berapakah R totalnya? Maka kita turunkan dari hukum Ohm. Hukum Ohm kan V sama dengan I kali R. Lalu kalau kita jabarkan V itu adalah I kali R, maka V total adalah I total
kali R total. I totalnya adalah I seri ya gitu ya. Kali R-nya R seri, ini R totalnya. Lalu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. V I kali R, I kali R, I kali R. I1 kali R1, I2 kali R2, I3 kali R3. Karena I seri sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3, kita coret aja. Maka nanti R seri rumusnya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Jadi hubungan seri R-nya atau hambatannya dijumlah saja. Kita lanjut, kalau paralel bagaimana? Nah, ini paralel itu bercabang. Nah, tentunya arus yang keluar dari sumbernya atau I akan bercabang atau akan terbagi menjadi I1, I2, dan I3. Sesuai dengan hukum Kirchhoff tentunya I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Makanya pada rangkaian paralel disebut nanti inilah rangkaian pembagi arus. Ya, kita lihat dulu dari tegangannya. Ingat konsep paralel, tegangannya sama besar. Jadi kalau kita ukur V pada R1 sama dengan V pada R2 sama dengan V pada R3 sama dengan V antara titik A sampai B. Nah, kenapa seperti itu? Paralel. Jadi titik A ini akan sama dengan titik ini juga ya. Titik B ini sama dengan titik ini. Ini B juga sebenarnya. A ini A juga ini sebenarnya. Jadi ini A juga, ini B juga. Makanya kalau paralel itu tegangannya sama karena titik terminal yang diukur adalah titik yang sama sebetulnya. Maka nanti V total adalah V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, dengan arusnya bagaimana? Dijumlah. I1 tambah I2 tambah I3 merupakan I totalnya. Lalu bagaimana dengan R totalnya? Kalau diselesaikan secara paralel, maka nanti kita dapatkan dari hukum Ohm VI kali R. I itu adalah V per R, maka kita dapatkan V per R sama dengan V per R tambah V per R tambah V per R untuk I1 tambah I2 tambah I3. Ya, karena tegangannya sama, paralel ya, dicoret aja. Sama-sama dibagi V, ini tinggal 1. Maka untuk paralel, 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ini hasilnya. Bagaimana kalau rangkaiannya dicampur? Ada hubungan seri dan paralel. Maka tidak lain tidak bukan cara mengerjakan soal seperti ini, kita harus sederhanakan. Misalnya, contoh seperti ini. Yang manakah yang duluan kita kerjakan? Ya, nggak mungkin kita kerjakan R1 dan R3 karena hubungan ini tidak lazim atau tidak seri dan tidak paralel. Maka, ini yang paralel. Ini bercabang. Maka, kita selesaikan dulu ini jadi paralel, RP. Kita katakan RP. Maka kan ini kan jadi satu hambatan, RP dan R3 akan dihubungkan secara seri. Maka kita akan dapatkan R totalnya. Ya, sebagai contoh soal yang pertama ini tentang hukum Kirchhoff. Kita ditanya berapakah arus I1 dan I2. Nah, cara mendapatkan berapa I1 dan I2, nah kita anggap dulu ini titik percabangannya ini titik P dan ini titik Q. Nah, di titik P dulu kita lihat. Arus yang masuk ke titik P, kita tuliskan aja yang masuk ada 10 ampere ditambah 4 ampere. Nah, yang keluar ada 6 ampere ditambah I2. Nah, maka I2-nya tentu kita dapatkan sebesar 14 kurang 6 itu 8 ampere. Nah, pertanyaannya, ini I1 ya. I1. Nah, sekarang I1 kita udah dapatkan. Kita lihat titik Q, percabangan titik Q. I1 ditambah 5, ini yang masuk ya. Lalu sama dengan I2 ditambah 7. I1 kita dapat tadi 8 tambah 5 sama dengan I2 tambah 7. Maka I2-nya kita akan dapatkan sebesar 6 ampere. Maka I1 dan I2 bisa kita dapatkan dari hukum Kirchhoff 1 ini. Soal yang kedua, coba perhatikan soal ini. Ini adalah satu rangkaian yang mana campuran ini. Ada bagian atas itu 3 hambatan, bagian bawah 3, lalu dihubungkan dengan hambatan-hambatan 4 ohm. Pertanyaannya adalah berapakah hambatan listrik kalau diukur dari A sampai B?
lalu satu lagi dari A sampai C. Nah, untuk mendapatkan hambatan listrik dari A sampai B, pertama langkahnya adalah kita lihat jalurnya. Jalur A sampai B bisa dilalui arus langsung, dan satu lagi bisa dari bawah ke bawah dulu, lalu ke atas lagi sampai ke B. Berarti otomatis kalau RAB ini nggak ikut. Begitu ya. Nah, untuk RAB itu nggak ikut, maka bisa kita lihat untuk RAB. Pertama kita lihat dulu rangkaiannya. R4, R7, dan R5. Jadi hubungan apa nih? Ya, itu jadi hubungan seri. Nah, kalau seri itu dijumlah. 4 tambah 7 tambah 4 tambah 2 tambah 4 itu adalah 10 ohm. Lalu 10 ohm dan R2 yang 2 ohm, ya itu adalah paralel. Nah, kita dapatkan maka hasilnya adalah 1/R paralel sama dengan 1/10 ditambah 1/2. Nah, kita buat ke per 10. Ini 1 tambah 5, berarti 6/10. R paralel sama dengan 10/6 atau 5/3. Atau bisa dikatakan 1, 2/3 ohm. Lalu, R1, R paralel tadi, dan R3 akan jadi seri. Ya, benar ya, seperti itu. Ini sudah jadi satu tadi. Seri, maka kita akan dapatkan RAB-nya akan menjadi 2 tambah 1, 2/3 tambah 2, itu hasilnya adalah 52/3 ohm. Nah, itulah kalau RAB. Coba kalau kita menjawab pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau RAC? Nah, untuk RAC-nya kita hapus. Kalau kita jalan dari A ke C, berarti bisa dari atas. Nah, kita nggak perlu ke B, langsung aja ke C. Nanti ini nggak dilalui. Satu lagi apa? Dari A ke bawah dulu, baru ke C. Berarti ini nggak dilalui. Maka kalau begitu, kita lihat rangkaiannya. Berarti yang ini itu adalah rangkaian seri, dan yang ini juga rangkaian seri. Maka kalau diserikan 4 dan 7, 4 dan 2 itu 6 ohm. Nah, ini juga 6 ohm. Maka hasilnya kalau diselesaikan, yang ini 2 ohm, diselesaikan tadi, ini 2 ohm, ini berapa? 2 ohm, ini 2 ohm dan 4 ohm, satu lagi 4 ohm sama 2 ohm. Nah, tadi diselesaikan yang ini, jadi berapa ini? 6 ohm, ini jadi 6 ohm. Nah, 6 ohm dan 6 ohm tentu ini adalah paralel. Nah, kita tuliskan 6 dan 6 ohm itu adalah paralel. Nah, kalau paralel pakai 1/1 hasilnya adalah 3 ohm. Nah, sekarang kalau ini sudah jadi 3 ohm, nanti jawabannya nanti diserikan semua jadinya. 2 ditambah 3 ditambah 2. Itulah RAC, yaitu sebesar 7 ohm. Ya. 6, jadi 6 dan 6 dari 3. Yang ini. Coba perhatikan yang ini. 4 tambah 2, 6 ya. 6 sama 6 diparalelkan dulu jadi 3. Maka ini kan menjadi satu hambatan, berarti 2 ohm tambah 3 ohm tambah 2 ohm itu adalah 7 ohm. Ya, contoh soal yang ketiga. Perhatikan rangkaian berikut. Pertanyaannya adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan 24 ohm ini. Berapakah arus yang mengalir pada 24 ohm? Nah, pertama kita harus cari arus totalnya dulu tentunya. Berapa arus totalnya? Lalu nanti ada bercabang. Katakan di sini arusnya I1 dan di
sini atau yang pada 24 ohm ini arusnya adalah I2. Jadi pertanyaannya berapakah I2 ini? Jadi yang ditanya berapa I2. Nah, tentu untuk mencari I2 itu bisa kita gunakan V pada R2 dibagi dengan R2 sendiri. Nah, ini kan hukum ohm. Nah, V2 kan kita belum tahu. Maka langkah pertamanya kita cari dulu rangkaian ini totalnya ini berapa sih ini? R totalnya. Nah, yang ini yang 8 dan 24 ini adalah paralel. Kita cari dulu R paralelnya. R paralel sama dengan 1/8 ditambah 1/24. Nah, ini kalau kita hitung nanti 1/24 ini adalah 3 tambah 1, 4 ya. Sehingga R paralel sama dengan 6 ohm. Nah, kalau kita gambarkan ulang, rangkaiannya akan jadi seperti ini. 6 ohm, 6 ohm. Ini R paralelnya tadi. Maka total akhirnya, R totalnya adalah 12 ya. Maka arus total yang mengalir pada rangkaian itu adalah V per R. Maka 12 volt dibagi 12 adalah 1 ampere. Jadi arus yang mengalir di sini kita bisa tahu, ya ternyata 1 ampere. Lalu bercabang, nah berarti ini pasti salah. Ya, kenapa salah? Karena arus totalnya 1 ampere, sebagian ke 8 ohm, sebagian ke 24 ohm. Nah, sekarang kita mencari I2. Nah, atau I1 yang ditanya. I1 dan I2 bisa kita jawab. Caranya bagaimana? Kita harus tahu dulu V pada R1 atau V pada R2-nya. Nah, kita misalkan aja ini titik A dan ini titik B. VAB itu adalah V pada 8 ohm dan juga V pada 24 ohm. Kenapa? Karena paralel. Nah, bagaimana kita mendapatkan VAB? VAB itu adalah I kali RAB. RAB itu adalah R paralel. Jadi 1 dikali dengan 6. Itu adalah 6 volt. Nah, kita sudah dapatkan VAB 6 volt. Maka I pada I2 itu adalah V2 itu adalah jadi VAB dibagi dengan R2-nya sendiri. Yaitu 6 dibagi 24 itu sama dengan 0,25 ampere. Nah, kalau seandainya ditanya I1 berapa? Sama VAB dibagi R1, yaitu VAB-nya 6 dibagi dengan RAB-nya itu adalah R1-nya adalah 8. Itu adalah 0,75 ampere. Nah, kalau dijumlah hasilnya adalah 0,25 tambah 0,75 adalah 1 ampere.